Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, Imam Nawawi adalah seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Begitu juga di Timur Tengah. Banyak karyanya yang menjadi fenomenal dan masih dibaca hingga sekarang. Salah satunya adalah Tafsir Munir. Sebagai ulama khas, banyak karomah yang meliputi perjalanan hidupnya. Apa saja sih karomah beliau? Nah, simak video ini sampai selesai ya. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yang pertama, menjadikan telunjuknya lampu. Pada suatu waktu, beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, supaya dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maroqi Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Yang kedua, melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian beliau kedatangan anak remaja yang menyalahkan arah kiblatnya. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojannya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perlihatkanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri. Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangu dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikarunia kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariyah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada, Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangannya Syekh Nawawi. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, "Karena saya tidak pantas untuk bersalaman sambil dicium begitu olehmu." Yang ketiga, mayatnya yang luar biasa. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti.
Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburannya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburannya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekah, dan yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Yang keempat, tidur di lidah ular. Konon, suatu malam hari di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah, beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni atau saung. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Saking lelahnya, beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya tersebut, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari, ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. Yang kelima, mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Mekah beliau mendirikan tempat mengajar atau sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari beliau menerangkan kepada para santri-santrinya, Syekh Nawawi ketika itu timbul percakapan kepada para santrinya. Sunnah Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Kemudian santri-santri menjawab, betul Syekh, kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana dengan tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma? Kemudian Syekh Nawawi menjawab, sebentar. Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang dilakukan gurunya tersebut dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku. Silahkan dicicipi, kata Syekh Nawawi sambil membagikan kepada para santri di kelasnya mengajar.
Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu. Demikian tentang karomah Syekh Nawawi yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.